Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera. Perkenalkan, saya Agnes Duyana Widi Astuti, Sarjana Sains Serapan, Magister Kesehatan, dengan NIDN 1118019001 dan NUPTK 8450768669230252. Saya mengajar di program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu unsur Tridharma dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, di mana mata kuliah ini disampaikan melalui DII atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini memiliki kode mata kuliah BDN-3107, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun program studi di mana memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Untuk penempatan mata kuliah ini ada di semester 3 atau tingkat 2. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan pada persalinan dan bayi baru lahir yang meliputi konsep dasar, manajemen kebidanan, komunikasi, evidence based, etika dan kewenangan bidan, berpikir kritis, clinical judgment, dan problem solving pada asuhan persalinan dan bayi baru lahir, serta terapi komplementer pada ibu bersalin sesuai dengan kebutuhan. Ada 4 aspek atau 4 ranah yang harus dimiliki lulusan dalam capaian pembelajaran lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk keterampilan khususnya, salah satunya mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada persalinan normal sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi dan mampu memberikan pelayanan asuhan kebidanan komplementer pada ibu dan bayi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan diharapkan 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar persalinan dan bayi baru lahir. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan manajemen kebidanan dalam persalinan normal dan bayi baru lahir. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi pada asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Yang kelima, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan clinical judgment dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengatasi problem solving dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Dan yang ke-8, mahasiswa mampu melakukan terapi komplementer pada persalinan dan bayi baru lahir. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari fase-fase persalinan, tanda-tanda persalinan, dan mekanisme persalinan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi persalinan dan kebutuhan dasar ibu bersalin. Yang ketiga, asuhan pada ibu bersalin kala 1. Yang keempat, partograf untuk pemantauan persalinan dan dokumentasi. Yang kelima, asuhan pada ibu bersalin kala 2 sesuai dengan standar. Yang keenam, asuhan kebidanan kala 3 dan penata laksanaan kegawat daruratan kala 3. Yang ketujuh, asuhan pada ibu bersalin kala 4 meliputi pemantauan tanda-tanda bahaya kala 4. Yang kedelapan, mendengar, berbicara, dan membina hubungan dengan klien dan keluarga. Yang kesembilan, cara pencegahan infeksi dan identifikasi serta penata laksanaan syok dalam persalinan. Yang ke-10, episiotomi dan penjahitan laserasi derajat 1 dan 2. Yang ke-11, menganalisa dan berpikir kritis dalam melakukan asuhan persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Yang ke-11, perubahan adaptasi bayi segera setelah lahir. Yang ke-12, asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir, asuhan kebidanan komplementer pada
ibu bersalin dan pada bayi baru lahir. Untuk sistem pembelajaran, menggunakan yang pertama synchronous learning yang diterapkan melalui tatap muka di kelas secara langsung, dan yang kedua menggunakan asynchronous learning di mana mahasiswa bisa mengambil materi, mempelajari kembali melalui pengunduhan di Sevima platform. Adapun metode pembelajaran yang pertama, penyampaian materi disampaikan melalui PowerPoint dan video interaktif secara langsung melalui tatap muka yang juga diunggah ke platform Sevima. Kemudian dengan menggunakan yang kedua diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga praktikum melalui roleplay, simulasi, demonstrasi, pemutaran video yang langsung diberikan feedback. Dan yang keempat penugasan mahasiswa yang diberikan dalam bentuk kuis, latihan mandiri, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Untuk sistem penilaian mahasiswa diperoleh melalui komponen pembobotan seperti berikut. Untuk teori, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dan untuk praktik, ujian akhir 100% yang dikumulasikan menjadi 40% dan 60% untuk praktik. Kemudian nilai-nilai tersebut diolah dan dikelompokkan dengan kriteria berikut. Menggunakan huruf A, B, C, D, E, di mana untuk nilai E mempunyai range 0 sampai 49,9, nilai D 50 sampai 59,9, nilai C 60 sampai 69,9, nilai B 70 sampai 79,9, dan nilai A 80 sampai dengan 100. Selanjutnya, untuk rekaman proses pembelajaran, berikut saya mengambil cuplikan proses pembelajaran di ruang kelas dengan materi pembelajaran asuhan pada ibu bersalin kala 4, meliputi pemantauan dan tanda bahaya kala 4 untuk melengkapi PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Terima kasih. Oke, karena semuanya sudah datang, silahkan keluarkan HP, kita absen terlebih dahulu, silahkan scan yang layar seperti perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Saya beri waktu 1 menit. Kalau sudah, silakan HP dimasukkan ke dalam tas, nggak usah disaku, masukkan ke tas saja, ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali bertemu dengan kalian untuk kita sama-sama belajar di mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Untuk memulai perkuliahan pagi hari ini, maka marilah kita mulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semuanya kabarnya baik ya? Baik. Tidak ada yang tidak baik? Tidak ada. Oke. Sebelum mulai ke pokok pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kemarin di sesi yang terakhir saya sudah memberikan tugas kepada para mahasiswa semuanya, ya kan, untuk meringkas. Kemudian masih ingat pelajaran yang kemarin itu tentang apa? Masih dengan tema yang sama? Oke, siapa namanya? Mia. Tentang apa kita belajar kemarin? Fisiologi kala 4, Ibu. Fisiologi kala 4. Oke, fisiologi kala 4 kita belajar tentang apanya? Fisiologi kala 4 itu apa sih? Yang dimulai dari setelah plasenta lahir sampai dengan 2 jam pemantauan, Ibu. Oke, dimulai dari plasenta lahir sampai dengan 2 jam pemantauan. Satu materi. Kemudian materi yang kedua kita belajar tentang apa kemarin? Ada 2 materi kan? Fisiologi kala 4 dan yang satu? Ya, siapa namanya? Esti, menjahit luka. Apalagi selain menjahit luka, ada yang ingat juga? Menjahit luka itu ada 4 derajat ya. Di robeting itu kan ada 4 derajat. Pertama 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Dan cara yang menggunakan derajat itu derajat 1 dan derajat 2. Oke, luar biasa ya. Ditambahkan lagi bahwa kita itu kemarin belajar tentang asuhan pada kala 4. Betul enggak? Nah, asuhan kala 4 yang meliputi ini tadi.
robekan, kemudian penjahitannya bagaimana gitu kan, cara menjahitnya bagaimana, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita juga akan belajar dengan tema yang sama, masih asuhan Kala 4, tetapi subtemanya nanti kita akan belajar mengenai pemantauan Kala 4 dan mengenai tanda bahaya Kala 4 gitu ya. Oke, kalau berbicara tentang pemantauan dan ini Kala 4 ini, kira-kira kenapa kita menjadi bidan perlu belajar tentang ini atau punya pengalaman? Kalian sudah pernah praktek semua ya? Ya, sudah di semester 2 juga sudah praktek kan di lapangan, mungkin juga pernah melihat itu tadi. Sebelumnya kita kembali bahwa di persalinan itu kan mengenal 4 kala kan? Kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 ya. Nah oke. Nah kira-kira jadi bidan kenapa perlu mempelajari tentang pemantauan kala 4 dan tentang tanda bahaya kala 4? Kira-kira apa? Siapa namanya? Caroline. Oke, gimana Caroline? Kita belajar tentang tanda bahaya kala 4 itu agar kita dapat mengatasi nanti tanda bahaya yang terjadi kala 4. Jadi waktu itu saya pernah praktek dapat lihat kakak bidan itu bahwa setelah ibu melahirkan itu tiba-tiba jadi pendarahan. Jadi kita harus segera menangani hal tersebut. Maka dari itu kita belajar tentang tanda bahaya kala 4. Oke, berarti kemarin pas Caroline praktek itu melihat bahwa ibu yang pernah melahirkan tadi habisnya diapain ibunya setelah melahir, kemudian kira-kira yang dipantau apa begitu? Tensi. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang pernah praktek di lahan? Ya, gimana? Mungkin sedikit berbagi. Siapa namanya? Yeni Bu. Oke, Yeni, gimana? Berdasarkan waktu dinas kemarin di lapangan dan kakak bidannya dilakukan pemantauan tensi, nadi, suhu, sama kontraksi tersebut. Itu sesuai dengan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Oke, berarti intinya bahwa kita itu sebagai bidan perlu mempelajari tentang tanda bahaya, tentang pemantauan, sehingga nanti kita seketika menjadi bidan tahu, tanggap, ya kan, bisa mengidentifikasi apakah ini masuk ke dalam tanda bahaya atau tidak. Ini juga sejalan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan, kalian semua, para mahasiswa semua secara umum bisa mengetahui tentang, bisa melaksanakan tentang asuhan persalinan pada kala 4. Nah, secara khususnya itu bisa tahu apa sih yang dipantau pada kala 4. Jadi kala 4 itu ngapain, kemudian kita tuh yang harus dipantau apa. Yang sebelumnya di fisiologi dan di asuhan kemarin sudah diajarkan ya. Oke. Kemudian juga bisa mengidentifikasi tanda bahaya. Maksudnya tadi ketika di lahan tiba-tiba ada perdarahan. Jadi bidan tuh, oh berarti saya harus ngapain begitu. Kadang kan ada mungkin kalau sekarang karena belum terlalu banyak kalian praktek ya kan, praktek terus menolong persalinan kan, jadi masih bingung ini nanti diapakan ya kalau ada persalinan yang ini, oh ini nanti gimana ya, tadi kenapa ya kok detensi seperti itu, apa aja yang dipantau seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan bisa memahami, mengidentifikasi dan bisa mengintervensi awal maksudnya, dan juga bisa mendeteksi dini secara awal gitu ya. Oke, nah kita akan belajar 2 materi tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang pemantauan dan tentang tanda bahaya. Oke, kalau dari kalian, dari para mahasiswa semua, kira-kira yang ada di benak para mahasiswa ini, kalau kita belajar tentang pemantauan dan belajar tentang tanda bahaya, kira-kira tuh yang akan dipelajari atau kayak mana? Atau mahasiswa punya pengalaman apa terkait ini, terkait pemantauan ini? Kira-kira yang dipantau apa gitu? Punya bayangan nggak kita tuh akan belajar gimana ini? Gitu. Ya, siapa? Sini lagi, oke. Yang dipantau itu tadi disebutkan sama ini bahwa tensinya kita pantau dan bentuk mic-nya, nadinya, suhunya, temponya juga kita pantau.
jatuh itu dalam waktu 2 jam. 2 jam. 15 menit pertama, 1 jam pertama, dan 30 menit jam selanjutnya. Luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena juga di dalam asuhan persalinan kelas 1 tentunya juga sudah belajar tentang partograf kan? Ya, partograf yang di awal itu kan tentang kala 1, yang di belakang bagian bawah itu kan juga belajar tentang kala 4. Jadi paling tidak tahu apa-apa sih yang dipantau gitu ya. Oke, kita mulai ya dari pemantauan kala 4. Jadi tujuannya dilakukan pemantauan kala 4 itu tadi mendeteksi dini, melihat secara awal apa saja kira-kira tanda bahayanya gitu ya, yang menyebabkan tanda bahaya ini apa gitu ya. Kemudian juga tentunya karena kita melakukan konsep kita di dalam memberikan pelayanan ke ibu, ke bayi itu asuhan sayang ibu dan asuhan sayang bayi. Jadi tidak melukai, tidak apa segala ya. Oke, kemudian ya dipantau kondisinya ibu dan tentunya dalam kita memberikan pelayanan kesehatan. Nah, perlu para mahasiswa ketahui bahwa angka kematian ibu maternal ya, angka kematian ibu itu terbanyak disebabkan karena perdarahan ya. Dan perdarahan terjadi di kala 4. Jadi kala 4 tadi mulai dari plasentanya lahir sampai dengan 2 jam. Karena apa? Kadang kala 4 ini dianggap apa ya, oh sudah aman gitu kan. Mungkin kalau kalian lihat praktek, kalau ibu sudah melahirkan, sudah di kamar, itu sudah aman gitu. Padahal di kala 4 ini muncullah bisa terjadi hal-hal yang fatal, khususnya ya pendarahan itu tadi seperti itu ya. Maka perlu kita memantau adanya di kala 4 gitu. Nah ini tadi ya, itu dari beberapa jurnal itu mengatakan bahwa memang sebagian besar bahkan di Indonesia itu kematian ibu itu terjadi karena perdarahan dan kebanyakan juga terjadi di kala 4 gitu. Nah apa saja yang dipantau? Tadi sudah disampaikan Mbak Cinere sama siapa tadi? Ini ya, oke. Salah satunya dengan menggunakan vital sign. Saya rasa semuanya juga tahu ya vital sign. Oke. Vital sign yang pertama yaitu tentang tekanan darah. Ya. Jadi tekanan darah yang normal berapa? 90/60 ya, itu sampai 140/90. Nah, bawahnya itu 90/60, 140/90 betul ya. Kemudian untuk suhu berapa suhu normal? 36,5 sampai 37,5. Oke, kemudian nadi berapa nadi normal? 60 sampai dengan 100 kali per menit ya. Kemudian untuk pernafasan 16 sampai 20. Nah tentunya kalau di kala 4 dicek kemudian menemukan ketidaksesuaian ini, maksudnya lebih atau kurang dari ini, berarti itu ada masalah dan itu perlu kita langsung tindak lanjuti begitu ya. Contoh saja satu, misalnya tekanan darah. Kalau ibu ternyata baru melahirkan di kala 4, tekanan darahnya lebih dari 140/90. Kira-kira akan ngapain ibu itu? Dia bisa menjadi eklamsi. Nanti eklamsi ininya kemana? Bisa ke perdarahan, bisa kemana? Bisa ke shock seperti itu. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah itu. Jadi kita dituntut untuk itu, gitu ya. Oke, kemudian selain memantau pada vital sign tadi, kita juga memantau yang namanya satu kontraksi uterus. Ya, kontraksi uterus itu diperiksanya gimana caranya? Nah, dimasak. Seharusnya bagaimana? Harusnya keras dan melenting. Kalau tidak keras atau tidak melenting, berarti kita harus mencurigai itu ada masalah. Masalahnya larinya kemana? Nah, namanya bisa ke perdarahan, nanti ada atonia uteri seperti itu ya. Oke, kemudian juga kandung kemih. Jadi kandung kemih harus dalam keadaan kosong atau penuh kalau habis melahirkan. Ya, sama. Karena itu bisa menyebabkan apa? Bisa mengganggu juga kontraksi uterus. Jadi kita bisa termanipulasi bahwa kalau kantung kemihnya itu penuh, jadi kayaknya lembek begitu ya.
Oke, kemudian juga TFU atau tinggi fundus uteri. Pemeriksaannya sama ketika kehamilan. Jadi ada batasan-batasannya ya. Jadi ketika bayi baru lahir itu TFU-nya itu setinggi pusat, ya kan? Kemudian berarti kala 4 itu masuk juga sama. Berarti berapa ukurannya? 2 jari. Jadi ketika bayi lahir itu pas di pusat. Kalau sudah plasenta lahir, kan bayi dulu baru plasenta ya. Plasenta lahir itu ada di 2 jari di bawah pusat. Nanti juga semakin menurun waktunya, 1 minggu postpartum, 8 minggu itu nanti akan berubah, ukurannya juga akan berubah. Oke. Kemudian juga yang kita lihat apa? Perdarahan. Perdarahan dilihat dengan menggunakan apa? Pembalut bisa, underpad bisa, melihat kehilangan darahnya ya. Atau bisa juga dengan menggunakan sistolik diastoliknya seperti itu ya, untuk mengecek itu. Kemudian perdarahan ini juga kita lihat dari mana asalnya. Karena perdarahan muncul dari sebab yang berbeda-beda. Contoh, bisa karena bekuan darah, ya kan? Itu bisa menyebabkan kontraksinya menjadi lembek. Bisa juga karena robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir ada berapa kemarin yang belajar kemarin? Ada 2. Apa saja dengan apa saja? Episio dengan laserasi. Nah, itu mau dilihat juga ya. Oke, kemudian derajatnya berapa? Highlight yang pertemuan lalu bahwa bidan boleh melakukan laserasi atau penjahitan itu di derajat berapa? 1 sampai dengan 2. Oke, itu ya. Kemudian kita juga harus melihat kesadaran ibunya, bahwa ibu yang baru saja melahirkan sadarnya harus bagaimana? Kompos medis. Oke ya. Kemudian psikologisnya ibu juga harus dinilai. Jadi itu harus dipantau. Nah, ini yang menjadi kunci. Perlu diketahui, tadi sudah disinggung sama si Cinere ya, bahwa pemeriksaan pada ibu baru lahir atau di kala 4 itu dilakukan kan sama kayak partograf kan? Partograf itu ada 1 jam pertama dan 1 jam kedua. 1 jam pertama diperiksa berapa menit sekali? 15. Berarti diperiksa selama 4 kali. Baru yang kedua itu setiap 30 menit. Kemudian selain memantau ibu, kita juga harus memantau bayi. Ya, itu pemantauannya ada IMD, ada hipotermi. Oke, nah ini tabel pemantauan seperti kemarin ya. Di partograf ya. Jadi kita harus waktunya, tekanan darahnya, nanti suhu begitu ya. Itu sama 15 menit di jam pertama ini. Oke, itu yang pertama bisa dipahami? Bisa masuk ya. Oke, berarti tadi ada untuk bayinya, ada untuk ibunya ya. Oke, kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai tanda bahaya kala 4. Nah, tanda bahaya itu apa? Mudahnya bahwa yang kita pantau tadi itu tidak sesuai dengan nilai normal. Itu sudah menjadi tanda bahaya. Contohnya ya, misalnya demam. Kalau ibu baru saja melahirkan kala 4 demam, berarti kita mengidentifikasinya apa? Demam itu kan berarti suhunya di atas 37 derajat Celcius. Berarti kita harus berpikir, oh itu dia bisa ke infeksi seperti itu. Jadi, oh kalau infeksi apa yang harus kita tata laksanakan seperti itu ya. Kemudian pusing biasanya disertai dengan apa? Tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Nanti bisa kemana ya? Bisa ke shock, bisa ke perdarahan ya. Bekuan darah yang banyak itu nanti larinya kemana? Oh, kontraksi uterusnya lembek. Oh, nanti ke atonia uteri seperti itu. Kemudian perdarahan tadi kalau normal itu tidak boleh lebih dari 500 cc, kalau yang sesar itu tidak boleh lebih dari 1000 cc ya. Kemudian ibunya merasa lemas dan bau dari kemaluan. Kemudian ditambahi dengan nyeri punggung. Nyeri punggung itu juga biasanya karena kontraksi ya. Oke, ini referensi yang saya ambil dalam pembelajaran. Ini sebenarnya sudah ada di RPS yang sudah dibagikan kepada kalian semua ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Bu, saya ingin bertanya. Oke, langsung bertanya. Siapa namanya? Elsa, Bu. Elsa ya, gimana Elsa? Jika terjadi atonia uteri, bagaimana cara penata laksanaan? Oke, jika terjadi ini karena waktunya terbatas, saya langsung jawab ya. Oke, kalau terjadi atonia uteri apa yang harus kita lakukan? Nanti ada namanya prasat.
Prasatnya namanya KBI KBE. Jadi nanti tangan kita ada prasat ya untuk namanya kompresi bimanual internal. Jadi mengkompresi dari luar, dari dalam, jadi dimasukkan ke dalam. Kemudian kita lakukan juga kompresi bimanual eksternal atau dari luar untuk mencegah perdarahan sambil nanti kita melakukan rujukan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Bertanya ini fungsinya untuk melihat bahwa apa yang saya ajarkan kira-kira masuk atau tidak, ya kan? Oke. Tadi ada 2 pokok bahasan yang saya berikan, yaitu pemantauan dan tanda bahaya. Pemantauan apa saja tadi? Pemantauan itu Apa ada namanya? Dela, Bu. Oke, Dila gimana? Pemantauan itu ada tekanan darahnya, Bu. Tekanan darah normal itu 90 sampai 60. 90/60 Ya. sampai dengan 140/90 mmHg. Dan ada juga suhu yang normal itu 36,5 sampai 37,5, Bu. Dan juga ada pernapasan nih, Bu. Pernapasan itu dari 16 sampai 20 kali per menit, Bu. Dan juga ada nadi itu normalnya 60 sampai 100. Oke, betul? Ada yang menambahkan lagi sedikit? Tadi kan lebih ke vital sign ya. Kemudian apa lagi? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Dorothea. Oke, Dorothea gimana? Jadi untuk kontraksinya juga Bu, itu harus keras, tidak Ya, boleh gede. oke, kontraksi. Untuk anatominya tidak boleh ada isi. Oke, luar biasa ya. Berarti apa yang saya berikan bisa dicerna dengan baik ya. Oke, siap. Oke, karena kita sudah selesai, maka seperti pertemuan yang lalu, nanti saya akan memberikan tugas sama. Silakan kalian untuk membuat catatan. Jadi tugasnya itu membuat ringkasan ya. Kemudian nanti diupload di Google, di Sevima platform ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk mata kuliah ini. Seperti itu ya. Kemudian juga begini. Ini ada kata-kata bahwa pantau dan cermat, tanggap dengan cepat karena keselamatan ibu ada di tanganmu, ya kan? Jadi bidan itu mulia ya. Mulianya karena apa? Berkontribusi terhadap nyawa manusia, ya kan? Satu nyawa saja dengan kemampuan kita itu bisa menyelamatkan, dengan kemampuan kita, dengan belajarnya kita itu bisa menyelamatkan satu nyawa. Maka belajarlah dengan giat, dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian banyak membaca jurnal literatur seperti itu ya. Dengan seperti itu kamu punya kemampuan banyak sehingga bisa menolong juga. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Nanti jangan lupa kita siapkan untuk materi yang berikutnya. Jadi kita akan bertemu di minggu depan ya. Itu materinya bisa dilihat di RPS. Materinya tentang berbicara dan berkomunikasi dengan pasien. Itu ya, nanti dipelajari sambil RPS-nya juga dibuka-buka. Begitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.